saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadat sabda kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu pembuka. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita berkumpul bersama sebagai satu komunitas di tempat ini. Kita ingin mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang telah kita terima. Dan pada hari ini juga kita semua diajak untuk lebih dalam merefleksikan tentang ajaran akan Tuhan yang diberikan melalui putranya Yesus Kristus. Didikan Tuhan merupakan kesempatan di mana kita diundang untuk berpartisipasi bersama Tuhan dalam mewartakan kabar gembira dan menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita semua diundang untuk selalu bersama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun kita diutus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan segala salah dan dosa kita, agar kita layak merayakan ibadat kita pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Hadirlah bersama dengan kami dan bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, meresapkannya dalam hati dan mampu melaksanakan perintah-Mu, serta bisa membuka diri hingga dapat merasakan kebaikan dan peran serta-Mu dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, bab 12 ayat 7 sampai 13. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak,
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, di Kau pasti musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Semoga Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya.
Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dianggap rendah oleh para pemimpin Yahudi. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan sikap kurang serius dari para pemimpin masyarakat Yahudi dalam perkara-perkara kerohanian. Oleh karenanya, malah pemungut cukai dan pelacur bakal lebih beruntung daripada mereka karena orang-orang ini berani mengubah sikap mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setelah membaca teks bacaan dan Injil, saya mencoba untuk menemukan sebuah gagasan pokok dari teks ini, yakni memikirkan kembali. Gagasan dasar dalam perumpamaan ini terungkap dalam kata menyesal. Anak yang pada mulanya tegas-tegas tidak mau menuruti kemauan ayahnya, kemudian menyesal. Gagasan menyesal di sini bukan terutama perasaan gegetun karena telah berbuat sesuatu yang kurang baik dan kini merasa tidak enak, ada ganjilan dalam hati, kenapa tadi berbuat begini atau begitu. Oleh karena itu, kiranya tidak amat tepat bila kita bayangkan anak yang akhirnya menjalankan permintaan ayahnya itu sebagai orang yang punya hati, yang punya perasaan dan ingin memuaskan ayahnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semua ini memang amat sangat berharga dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Namun perumpamaan kali ini tidak membicarakan sikap hati seperti itu. Yang ditunjukkan ialah keberanian untuk meninjau kembali niat dan memikirkan apakah tidak lebih baik menjalankan yang diminta daripada bersikeras dan melawan. Jadi pengertian menyesal dalam perumpamaan ini lebih cocok dipahami sebagai memikirkan kembali, meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, dan urung menjalankan yang sudah diniatkan. Ada usaha untuk tidak membiarkan diri terpancang pada satu pandangan mata. Kiranya dalam kehidupan kita juga kita selalu bercoba untuk merefleksikan kembali setiap keputusan dan setiap niat yang telah kita bangun, sembari memikirkan nilai positif dan nilai negatif yang ingin kita capai. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Allah, marilah kita dengan setia dan sabar menantikan kehadiran Tuhan sembari menyampaikan dan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja serta pemimpinnya, ya Bapa yang Maha Esa, semoga Engkau memberi anugerah yang limpah kepada para pemimpin gereja kami agar dapat berkarya sesuai kehendak-Mu, dan bimbinglah mereka agar memberikan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelayan Tuhan, ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah ketabahan dan kemurahan hati, serta ketaatan bagi mereka semua yang mengambil bagian dalam karya pelayanan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa percobaan atau penyakit, ya Bapa, berikan kekuatan mereka yang patah semangat dalam segala percobaan hidup yang harus mereka alami. Semoga mereka membuka hati terhadap Engkau sehingga menjadi penderita sebagai jalan untuk berkembang sebagai manusia Kristiani yang dewasa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terdampak COVID-19, ya Bapa yang Maha Baik, berikan semangat kepada semua orang yang terdampak COVID-19, semoga agar bisa kembali bersyukur dan memulai serta menyesuaikan diri dengan dunia sekarang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kakak-kakak kami, yaitu Kak Gersom Prendi Haga dan Kak Magdalena Nina Mendani, ya Bapa yang Maha Baik, berikanlah kepada mereka istirahat yang tenang, dan semoga mereka menjadi pendoa bagi kami dan keluarga mereka, serta persatukanlah mereka dalam para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau berkehendak agar semua orang menjadi selamat dan tidak ada yang binasa. Maka kami mohon, kabulkanlah doa umat-Mu ini. Semoga karena pimpinan-Mu di dunia ini, dalam perdamaian dan keadilan, serta kiranya umat-Mu muliakan Dikau dalam ketenangan dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu untuk semua cinta dan kebaikan yang kami terima padamu. Kini kami persembahkan kepadamu seluruh kehidupan kami, seluruh suka dan duka kami selama setahun kebelakang ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semua yang hadir di sini hanya menurut kehendak-Mu hari ini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Yalah Bapa dalam surga, syukur selimpahnya kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang telah kami terima sebagai komunitas IKNA selama hidup dan perjalanan kami di universitas ini. Kiranya Engkau senantiasa menaungi dan memberkati kami dalam setiap kegiatan studi kami,
Dan berkatilah juga orang tua yang senantiasa mendukung kami dalam kegiatan studi dan belajar kami. Kiranya melalui berkat dan pertolongan-Mu, Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup yang kami selenggarakan. Nama-Mu ya Tuhan dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan semua orang yang telah kita doakan dalam perayaan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.